wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi hari yang insyaallah penuh dengan kemuliaan, keberkahan dan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan sayap-sayap mereka kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Tentu kita berharap mudah-mudahan semua detik waktu yang kita lalui dalam ibadah ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita berharap ridhonya, dan sejak azali kita berharap Allah mentakdirkan kita semua menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada pagi hari ini pasca Ramadan dan Idul Fitri, dan juga pada hari ini kita masih dalam momentum bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai-nilai kebaikan Ramadan akan terus bisa kita rasakan hingga kita nanti berharap bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi ibadah yang lebih baik dan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itulah jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini izinkan ya, saya ingin membahas satu tema yang ada kaitannya dengan kelanjutan kita dalam beribadah setelah Ramadan, yang mana kita tahu bahwa seorang muslim beribadah itu pada dasarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Sangat masyhur ucapan para ulama setelah Ramadan, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang selalu beribadah sepanjang waktu, bukan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Nah, yaitu kita akan membahas satu tema terkait dengan akikah. Tapi kenapa? Apa hubungannya dengan pasca Ramadan? Karena begini jemaah sekalian, setelah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita untuk masih terus bisa beribadah dalam wujud ibadah yang berbeda dengan Ramadan. Kalau kita perhatikan setelah Ramadan, setidaknya ada 4 bulan setelah Ramadan, yang ini adalah 4 bulan yang juga istimewa, 4 bulan yang juga hendaknya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan ibadah. 4 bulan tersebut, yang pertama adalah bulan Syawal yang sudah kita hari ini berada di dalamnya, dan tersisa tinggal beberapa hari lagi. Hari ini kita sudah berada di tanggal 25 atau 25 Syawal atau 26 Syawal, yang mana di dalamnya kita tahu jemaah sekalian, Allah syariatkan kita sholat Idul Fitri, Allah syariatkan kita puasa 6 hari ya. Karena dalam Islam itu Pak, kita diperintahkan oleh Allah itu untuk beribadah kan sepanjang tahun dan sepanjang umur sampai kita meninggal. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah SWT dalam surah Hijr, sembahlah Allah sampai datang ajalmu. Nah, tapi Pak, Allah Subhanahu wa taala tentu yang Maha tahu tentang kondisi manusia. Manusia itu, kata para ulama, memiliki satu sifat yang Allah sudah berikan sebagai fitrahnya. Sifat itu adalah al-malal. Manusia itu punya sifat namanya sifat bosan. Ya, jadi kita ini Pak punya satu sifat yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu sifat bosan. Bosan itu artinya adalah kita tidak bisa beraktivitas dalam jangka waktu yang lama dalam satu bentuk aktivitas. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merasa atau tidak akan bosan dengan
Coba bayangkan ya mas kalian, seandainya Ramadan itu sepanjang tahun, 1 tahun full kita Ramadan Pak. Nah, itu kira-kira bosan gak kita setiap hari puasa? Bosan, ya itulah sifat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ibadah-ibadah berbeda setelah Ramadan. Ya, tadi saya sebutkan pada bulan Syawal ada beberapa ibadah. Nah, setelah Syawal kita akan memasuki 3 bulan yang merupakan 3 di antara 4 bulan haram. Yang juga di dalamnya kita dianjurkan untuk banyak beribadah. Ya, 3 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Yaitu bulan yang berapa nih kalau dalam hitungan kalender Pak? Bu? 11, 12, 13. Gak ada bulan 13 Pak. Bulan 1 ya. Kalau gaji ada bulan 13. Kalau bulan gak ada. Bulan 11, 12, bulan ke-1 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, bulan haram yang keempat nanti bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Kata Nabi SAW, ya, salatu mutawaliyat wa Rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 bulan terpisah antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya sekalian, setelah Ramadan ini Pak, kita dikondisikan oleh Allah untuk beribadah kembali dalam wujud yang berbeda, bulan Syawal dan 3 bulan haram. Nah, pada 3 bulan haram ini disyariatkanlah kita kemudian diantaranya ibadah haji dan juga menyembelih kurban. Ya. Tapi apa hubungannya dengan akikah? Ya, mungkin insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas secara khusus tentang kurban Pak. Tapi apa hubungannya dengan akikah tema kita pagi hari ini? Nah, saya ingin menyampaikan masalah akikah ini Pak terkait dengan kurban karena biasanya setidaknya ada 2 pertanyaan yang muncul ketika seorang muslim ingin menyembelih hewan kurban. Pertanyaan yang pertama adalah, bolehkah kita menyembelih hewan kurban padahal masih punya anak yang belum ya tohi? Kadang-kadang banyak yang nanya kayak gitu Pak. Ya, boleh nggak sih saya pokoknya kurban dulu lah walaupun anak saya belum diakikah misalnya. Nah, ini nanti akan kita jawab jawabannya seperti apa. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang juga sering muncul sebelum kurban ketika bertepatan seseorang punya anak, bolehkah menyembelih seekor kambing nanti saat Idul Adha tapi niatnya 2, kurban dan akikah sekaligus. Yang disembelih cuma seekor kambing tapi niatnya 2, gitu ya, kurban dan akikah. Kira-kira boleh atau tidak? Nah, karena berdasarkan pertanyaan ini Pak, berdasarkan 2 pertanyaan ini, makanya akhirnya saya berinisiatif ya udah kita bahas tentang akikah sebelum kurban. Insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas secara khusus tentang kurban. Ya. Karena banyak kemiripan-kemiripan antara akikah dengan kurban, walaupun tentunya juga ada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, sebelum kita masuk jamaah sekalian tentang masalah akikah, ya, 2 pertanyaan yang tadi saya sampaikan, jawaban sederhananya seperti ini. Pertama, kalau kita bertanya apakah dibolehkan kurban sebelum akikah ketika kita punya anak, jawabannya ya boleh saja. Karena kurban dan akikah itu 2 ibadah yang berbeda, meskipun dengan praktek yang mirip, yaitu menyembelih seekor kambing. Tapi artinya dia nggak ada kaitannya, bukan sebagai sesuatu yang disyaratkan gitu. Artinya tidak disyaratkan seseorang itu menyembelih kurban ya untuk dia kemudian akikah terlebih dahulu. Ya. Hubungan antara akikah dengan kurban itu walaupun mirip tapi tidak saling mensyaratkan. Artinya kalau kita misalnya masih atau kita punya anak Pak, kemudian kita mau kurban terlebih dahulu ya silakan saja. Apalagi batas waktu untuk akikah itu menurut pendapat kebanyakan ulama cukup panjang, yaitu sampai anak berumur balik gitu ya. Padahal yang namanya kurban kan setahun sekali gitu ya. Nanti kalau hari ini Pak kita misalnya 1 bulan lagi setelah Zulqa'dah akan masuk waktu ibadah kurban, padahal anak kita masih umurnya antara 1 tahun, ya udah kurban saja terlebih dahulu. Masalah akikahnya nanti bisa kita tangguhkan, ya yang penting belum berumur balik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i Pak, yang namanya akikah itu tidak hanya saat umur balik. Ya ketika seseorang sudah tua sekalipun kalau belum diakikah dia bisa akikah sendiri. Ya, nanti akan kita bahas nih ya tentang masalah kapan sebenarnya akikah itu waktunya. Nah, jadi intinya tidak ada kaitan antara kurban dengan akikah dari sisi mana yang mau didahulukan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah akikah dan kurban ini diniatkan bersamaan padahal yang disembelih hanya seekor kambing? Ya, tentunya pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Nah, untuk masalah ini Pak, ulama kita beda pendapat. Ulama kita berbeda pendapat. Dan dari perbedaan pendapat ini bisa kita katakan ya bisa menjadi alternatif lah bagi seseorang yang mungkin punya keterbatasan ekonomi
saja dia niatkan dua-duanya untuk menyembelih seekor kambing. Karena para ulama berbeda pendapat antara yang mengatakan, atau gini Pak, sebenarnya saya tanya Pak, boleh nggak dua niat ini diniatkan dalam satu penyembelihan kambing? Coba kira-kira Pak. Saya katakan Pak, semua ulama sepakat boleh. Tapi yang diperselisihkan adalah sah atau tidak. Jadi bedakan ya antara kata boleh dengan sah, itu dua yang berbeda. Contoh saya kasih analogi gini Pak, saya kasih analogi. Bolehkah tanggal 10 Zulhijjah seseorang kurban dengan cara motong ayam? Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Tapi tidak sah. Jadi kita jangan samakan antara kata boleh dengan tidak sah. Makanya tadi saya katakan, kalau ada seekor kambing disembelih dengan dua niat, kurban dan akikah, semua ulama sepakat boleh. Tapi pertanyaannya, apakah sah dua-duanya atau hanya kurban saja? Jadi masalah ya. Nah, dua pendapat mengatakan yang pertama adalah yang sah hanya salah satunya saja. Kalau tidak kurban adalah akikah. Artinya kalau misalnya dia niatnya seperti ini, ya sudah pas bertepatan tanggal 10 Zulhijjah, ya sah hanya kurban saja. Akikahnya di waktu yang lain. Jadi pendapat yang pertama. Alasannya kenapa pendapat yang pertama ini Pak? Karena masing-masing antara kurban dengan akikah maksudah lidzatihi. Kata para ulama yang berpendapat seperti ini karena tujuannya berbeda. Ya, jadi akikah itu tujuannya untuk syukur kepada Allah atas kelahiran anak, sedangkan kurban itu tujuannya adalah untuk mensyiarkan hari raya Idul Adha. Nah, karena tujuannya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua Pak mengatakan bahwa yang namanya akikah dengan kurban bisa digabungkan. Karena dua-duanya hukumnya sunnah menurut kebanyakan ulama, dan yang kedua cara dan praktek ibadahnya sama. Seperti kita menggabungkan antara puasa Syawal dengan puasa Senin Kamis. Nah, jadi berdasarkan analogi ini artinya ya boleh saja seseorang menyembelih menyembelih seekor kambing, tapi niatnya dua, kurban dan akikah. Nah, jadi dari dua pendapat ini Pak, intinya bisa jadi solusi bagi yang mungkin punya keterbatasan ekonomi untuk ikuti pendapat kedua. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk menyembelih dua ekor kambing, ya sebaiknya kita pisahkan. Nah, khusus yang ingin menggabungkan satu ekor kambing dengan dua niat akikah dan kurban, maka sebaiknya potong sendiri saja, tidak lewat panitia kurban. Kalau lewat panitia kurban repot juga, nanti bapak diumumkan gitu kan. Ini bapak fulan akan potong seekor kambing, niatnya kurban dan akikah. Ini kira-kira kalau di masyarakat aneh nggak Pak? Kalau diumumkan ketika Idul Adha, ya aneh gitu ya. Jadi kalau ingin misalnya motong seekor kambing dengan niat kurban plus akikah sekaligus, ya mendingnya motong sendiri saja. Dan yang kedua Pak, perbedaannya juga nanti akan kita bahas sebenarnya ya. Kalau yang namanya kurban itu afdolnya dibagi kepada masyarakat dalam bentuk mentah, nayyib. Tapi kalau untuk akikah afdolnya malah dibagi dalam bentuk matang, matbuh. Nah, itu juga sebagai salah satu perbedaan antara akikah dengan kurban ya. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan tadi dan juga beberapa hal yang tadi sudah kita jawab, maka pada hari ini kita akan membahas secara lebih sistematis sebenarnya apa itu akikah, bagaimana hikmah dan fadilahnya, dan juga bagaimana prakteknya di dalam syariat Islam ya. Baik, terkait dengan akikah ini kita akan awali dari definisi dulu jemaah sekalian. Apa definisi dari akikah ya? Jadi secara bahasa akikah itu Pak sebenarnya istilah untuk menyebut sesuatu yang terkait dengan dua hal yang sudah mentradisi di tengah bangsa Arab. Yang pertama adalah asy'aru alladhi yuladu alaihi kullu mauludin minan nasi wal bahaim. Jadi istilah akikah itu secara bahasa orang Arab menyebutnya jemaah sekalian untuk rambut yang tumbuh pertama kali ketika seorang bayi lahir atau hewan anak dari suatu hewan itu lahir. Jadi mau dia manusia ataupun hewan, ketika kemudian sang induk melahirkan dan dari anak itu ada rambut yang tumbuh, secara bahasa Arab rambut yang tumbuh itu disebut akikah. Itu dalam bahasa Arab ya. Tapi dimaknai juga akikah itu adalah penyembelihan seekor kambing yang disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Yang itu sudah mentradisi sebelum Nabi Muhammad diutus. Artinya jemaah sekalian, menyembelih seekor kambing
darahnya kemudian ditumpahkan dan dioleskan ke kepala sang bayi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diganti dengan menggunakan uangnya. Jadi artinya akikah ini sudah mentradisi di masa sebelum Islam, tapi oleh Rasulullah kemudian diperbaiki dan diganti untuk hal-hal yang lebih baik. Ya. Nah, jadi ini bukan hal baru sebenarnya Pak, sebelum masa Rasulullah, bukan hal yang baru di masa Rasulullah, tapi sudah muncul sebelum masa Islam. Malah jemaah sekalian, di dalam satu hadis itu Nabi Muhammad Pak tidak senang dengan istilah akikah. Karena akikah itu diambil dari kata ukuk. Ukuk itu artinya durhaka. Banyak istilah ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Makanya di dalam beberapa hadis disebutkan Nabi Muhammad menggantinya dengan nama zabihah atau nasikah. Jadi kita kalau baca kitab fikih Pak, kalau kita baca kitab fikih kok ada istilah zabihah, ada istilah nasikah, itu maksudnya adalah akikah. Ya, karena dalam beberapa hadis beliau tidak senang dengan istilah akikah. Tapi karena istilah akikah ini sudah populer di tengah masyarakat, akhirnya yang kita kenal adalah akikah. Dan istilah untuk menyebut apa? Nah ini untuk menyebut mayuzakka anil mauludi syukranillahi ta'ala biniyatin wa syara'id mahsusah. Jadi secara fikih akikah itu artinya adalah suatu sembelihan karena lahirnya seorang bayi sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan niat dan syarat-syarat yang khusus. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan Bapak sekalian, di sini kan disebutkan dalam definisi ini Pak, mayuzakka, apa yang disembelih atas kelahiran seorang bayi. Pertanyaannya adalah apakah yang disembelih itu harus kambing? Boleh nggak kalau akikahnya pakai sapi? Atau boleh nggak Pak akikahnya pakai ayam? Jawabannya boleh, tapi apa? Belum tentu sah. Jadi kalau ada orang misalnya Pak, dia mau mensyukuri lahirnya seorang anak, motong ayam kemudian dibagi-bagi ke tetangga, boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi kalau dia menyebutnya akikah sah lagi. Nah, kalau ayam semua sepakat nggak sah, walaupun itu boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ingin lebih dari itu, bukan hanya kambing, tapi misalnya sapi misalnya Pak. Nah ini nanti akan kita jawab ya. Karena bisa jadi Pak ada orang kaya yang misalnya karena dia orang yang dihormati di kampungnya, kayaknya kalau cuma kambing itu kayak gimana? Itu saya sembelih sapi aja lah untuk dibagi-bagi. Dan niatnya untuk apa? Akikah. Nanti akan kita jawab apakah yang namanya hewan akikah itu harus kambing. Ya. Baik, kemudian apa dasar syariatnya jemaah sekalian? Syariatnya adalah dalilnya berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahliku anhu daman wa amitu anhu al-azan. Kata Nabi, pada anak itu ada kewajiban akikah. Walaupun nanti istilah wajib ini diperselisihkan oleh para ulama apakah maknanya wajib atau sunnah. Maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya. Maksudnya cukur sebagian rambutnya untuk kemudian ditimbang dan timbangan itu kemudian ditakar dengan emas atau perak lalu disedekahkan. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Tapi berdasarkan hadis ini para ulama kita beda pendapat. Sebenarnya akikah itu hukumnya sunnah atau wajib ya. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mazhab Zahiri. Nah, kalau mazhab Zahiri mengatakan hukum akikah itu wajib. Kata Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, ya ada satu mazhab, ini mazhab sebenarnya tidak terkenal Pak ya, tapi pernah muncul dalam sejarah kita pada abad keempat dan kitabnya sampai hari ini bisa kita baca, namanya Al-Muhalla, di mana beliau mengatakan al-aqiqatu fardun wajibun yubalu insanu 'alaiha. Akikah itu hukumnya wajib yang dipaksakan kepada seseorang yang mampu untuk melakukannya. Dan kemampuannya itu standarnya adalah mafadhalallahu an kutihi miqdaraha, yaitu ketika seseorang memiliki harta yang lebih daripada kelebihan makanan yang dia miliki saat anak itu lahir. Jadi artinya kalau kita hari ini Pak punya makanan yang kita simpan cukuplah untuk keluarga kita, tapi kita punya simpanan uang anggaplah misalnya 3 juta yang dengan itu bisa membeli seekor kambing, maka wajib dalam mazhab Zahiri untuk dia akikah. Ya. Tapi kalau menurut mayoritas ulama Pak, akikah hukumnya sunnah, artinya tidak sampai wajib. Kata mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi mengatakan mazhabana andal akikah mustahabbah, bahwa akikah itu hukumnya adalah sunnah. Imam Ibnu Qudamah juga mengatakan al akikatu sunnah fi qouli 'ammati ahli ilmi. Akikah itu hukumnya sunnah menurut pendapat kebanyakan ulama. Jadi yang namanya sunnah itu Pak, kalaupun misalnya tidak dilakukan ya tidak sampai berdosa. Tapi jangan sekalian, seorang ayah yang tidak menyembelih akikah untuk anaknya yang lahir, meskipun dia tidak berdosa, namun hakikatnya dia akan merugi. Apa
kerugiannya? Nanti akan kita sebutkan Pak. Yaitu terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa seorang anak tergadaikan sebelum dia diakikoi. Nah pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan anak itu tergadaikan? Salah satunya adalah berpotensi akan merugikan orang tua. Apa itu nanti akan kita sebutkan, ada dua tafsir. Yang pertama nih, tujuan dan hikmah dari akikah. Tujuan dari akikah ya, yang paling utama jelas adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Ya, karena anak itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Tapi yang menjadi pertanyaan begini Pak, dan nanti akan kita jawab. Yang jadi pertanyaan misalnya begini, apakah anak yang lahir dari zina juga ada akikah? Dan kalau kemudian ada akikah, siapa yang menanggung? Kan dia nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Nah itu akan kita jawab nih Pak. Ini saya sengaja ini melontarkan beberapa pertanyaan, tapi nanti kita jawab ya. Biar nggak ngantuk nih Pak. Biar nunggu jawabannya. Nah jadi pertama tujuan dari akikah adalah untuk bertakarub kepada Allah dan bersyukur atas nikmat anak. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Fadzabihatu 'anil walad fiha ma'nal qurbani wa syukran." Bahwa menyembelih seekor kambing atas kelahiran anak, di dalamnya terdapat nilai takarub, mendekatkan diri kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua teman sekalian, akikah juga merupakan salah satu cara kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya Ismail, lalu Allah ganti dengan kambing kibas, itu juga sebenarnya untuk mengisyaratkan agar Nabi Ibrahim bersyukur atas kelahiran anaknya. Setelah bertahun-tahun dia berharap memiliki anak. Nah maka Allah perintahkan untuk menyembelih seekor kambing kibas. Nah kata Imam Ibnu Qayyim, annaha fidyatun yufda bihal maulud, sesungguhnya akikah itu adalah satu tebusan atas anak yang lahir, sebagaimana Allah menebus Nabi Ismail dengan menggantinya menggunakan kambing kibas. Jadi artinya Pak, syariat penyembelihan hewan di masa Nabi Ibrahim itu mengandung dua tujuan ibadah. Pertama sebagai akikah dan yang kedua sebagai kurban. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu bukan hanya kurban saja, tapi juga di dalamnya terdapat unsur akikah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga teman sekalian, tadi kata Imam Ibnu Qayyim Pak, bahwa yang namanya akikah sebagai tebusan atas anak yang lahir, ini sejalan dengan sunnah Nabi, yang mana Nabi mengatakan bahwa anak itu tergadaikan sampai ditebus dengan melalui akikah. Kata Nabi, al-ghulamu murtahanun bi aqiqati. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya dia bisa ditebus dengan cara apa? Yuzbau anhu yaumas sabi, dengan disembelihkan kepada anak tersebut seekor kambing pada hari ketujuhnya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, apa makna dari anak itu tergadaikan sampai dia di akikahi? Ada dua tafsir di kalangan para ulama. Yang pertama adalah selama anak itu belum diakikahi Pak, maka anak itu tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Itu yang disebut dengan tergadaikan. Artinya anak ini sebenarnya Pak termasuk aset orang tua yang akan bermanfaat di akhir. Ya, anak ini adalah aset yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya ya nanti di yaumil qiyamah. Tapi kalau sang anak belum diakikahi, maka aset dari sisi syafaatnya ini kemudian terhalang. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak orang tua kita dahulu belum mengakikahi kita dan sudah keburu meninggal, dan alhamdulillah hari ini kita diberi Allah mudahan untuk bisa membeli seekor kambing misalnya. Bisa nggak kita akikah untuk diri kita sendiri yang nanti kita harapkan akan mudah-mudahan bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita, karena tentunya kita juga sangat sayang kepada orang tua kita Pak. Ya. Nah terkait dengan apakah seseorang boleh mengakikahi dirinya sendiri Pak pada orang tua yang sudah meninggal, nanti akan kita bahas. Saya sengaja ada beberapa hal nanti saya tunda ini ya. Jadi intinya sekali lagi Pak, yang namanya akikah itu tujuannya adalah agar anak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Nah ini seperti disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan mengutip pernyataan seorang ulama besar dari Mekah, yaitu seorang tabi'in yang bernama Atha ibn Abi Rabbah. Atha mengatakan murtahanun bi aqiqatihi qala yahrumu syafa'ata waladi. Yang dimaksud dengan anak itu tergadaikan maksudnya adalah dia tidak bisa mendapatkan syafaat anaknya nanti di hari kiamat sebelum diakikah. Nah ini makna yang pertama. Makna yang kedua teman sekalian, makna yang kedua adalah akikah itu bertujuan untuk kita membebaskan sang anak dari godaan syaitan. Artinya teman sekalian, akikah itu sebagai benteng agar sang anak bisa mudah
dibebaskan atau bisa mudah terhindar dari godaan syaitan. Karena dalam satu hadis Pak Nabi SAW menyebutkan bahwa ada satu setan tersendiri yang secara khusus menggangguin anak, namanya Ummu Sibyan. Ya, jadi ada setan namanya Ummu Sibyan. Sebagaimana ada setan yang suka ganggu orang sholat Pak, namanya Khonzah. Jadi ada setan-setan yang dinasnya itu beda-beda Pak. Pekerjaannya beda-beda. Nah ada setan yang ganggu anak dari sejak bayi, itu kemudian secara khusus mengganggu dengan cara menyentuh-nyentuh sang anak. Makanya di dalam satu riwayat dikatakan bahwa anak itu menangis ketika baru lahir, salah satunya karena disentuh dan diganggu oleh syaitan. Kecuali Pak, dalam hadis yang Imam Muslim itu disebutkan, kecuali ada satu manusia yang dari sejak kecil setan tidak bisa mendekatinya. Ya, dan manusia ini adalah sosok manusia yang sudah menjadi nabi dari sejak kecil, dari sejak bayi. Siapa? Kalau Nabi Muhammad kan jadi nabi itu umur 40 tahun kan? Siapa seorang nabi yang sudah jadi nabi dari sejak bayi? Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya manusia kata Nabi SAW yang tidak pernah bisa disentuh oleh syaitan dari sejak bayi adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi kalau seluruh manusia bahkan termasuk Nabi Muhammad itu dari sejak bayi diganggu oleh syaitan. Ya. Nah, jadi maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan tujuan dari akikah itu untuk menghalangi godaan syaitan ini untuk mudah mengganggu sang bayi. Kata beliau, ja'alallahu subhanahu nasika 'anil waladi sababan li faqdi rohanihi minasyaitan. Sesungguhnya Allah jadikan akikah itu tujuannya juga untuk membebaskan sang anak dari godaan dan gangguan syaitan. Karena Allah sendiri mengatakan Pak, di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 64, Allah mengatakan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Allah berfirman kepada iblis dan syaitan, dan bersekutulah kalian kepada manusia di dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menginformasikan kepada kita Pak, bahwa harta yang kita miliki dan anak yang kita miliki itu setan sangat suka mendekatinya. Nah, maka salah satu cara untuk kita menghindarinya adalah atau menjaga anak kita dengan akikah. Tentunya banyak caranya Pak ya. Di antaranya adalah ketika anak lahir ya diazani di telinga kanan dan digobek telinga kirinya. Kemudian diajarkan agama yang benar. Itu semua tujuannya adalah untuk membentengi anak agar tidak terganggu oleh syaitan. Maka kalau anak kita waliyadzubillah kemudian melakukan kemaksiatan sebelum dia berumur balik, yang bertanggung jawab siapa? Anak melakukan kesalahan Pak. Yang bertanggung jawab ketika dia belum berumur balik dan belum bersifat mandiri, yang ikut bertanggung jawab adalah orang tua. Ya, maka orang tua harus membentengi mereka agar terjaga dari gangguan syaitan. Nah, salah satunya adalah dengan wasilah akikah. Ya. Baik, kemudian tujuan atau hikmah akikah yang lain ya Mas sekalian, kemuliaan khusus bagi anak perempuan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim Pak, dahulu ahli kitab itu sudah punya syariat akikah, tapi hanya untuk anak laki-laki. Ya, dan anak perempuan tidak disyariatkan untuk memotong akikah. Karena orang-orang zaman dahulu itu mendiskriminasi pihak perempuan. Akhirnya datanglah syariat Islam yang kemudian memberikan kemuliaan kepada si perempuan untuk juga disamakan haknya sebagaimana laki-laki itu melalui akikah. Jadi ini juga salah satu hikmah akikah, yaitu untuk memuliakan kaum wanita. Maka wanita pun ada akikah sebagaimana anak laki-laki. Kemudian yang kelima ada sekalian ya, ketika kita melakukan akikah Pak, tujuannya juga adalah agar anak kita diberkahi. Karena orang-orang ketika kita mengakikahi anak kita Pak, lalu kita bagi daging akikah ini, maka dianjurkan yang mendapatkannya untuk mendoakan keberkahan. Yaitu doanya adalah barakallahu laka fil mawhubi laka wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Tapi kalau misalnya Pak kita nggak hafal ya doa untuk anak yang diakikahi, cukup kita katakan Pak, boleh pakai bahasa Indonesia, semoga
bayi itu lahir, selain diakikoi juga kepalanya diusapkan dengan minyak wangi. Dan yang terakhir jemaah sekalian, tujuan dari akikah yang juga sangat penting adalah menginformasikan nasab sang anak. Karena tujuan dari akikah itu kan Pak untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kita punya anak, dan akhirnya masyarakat tahu bahwa anak ini punya orang tua yang bisa dinasabkan. Nah, jadi kalau kemudian anak ini misalnya anggaplah Pak kemudian kok muncul tiba-tiba di tengah masyarakat, ya kadang masyarakat kita itu kan kepoan Pak, apa kepoan itu Pak? Jadi cari-cari informasi, tapi kadang ada informasi yang kadang muncul gara-gara godaan setan hingga ujungnya adalah fitnah. Wah ini anak ini orang tuanya mana ya? Padahal orang tuanya ada, tapi mungkin dia suka keluar pergi kemana, dinas kemana gitu. Akhirnya yang jadi tuduhan adalah wah ini kayaknya anak zina dan macam-macam. Maka dengan adanya akikah bertujuan untuk agar anak ini terhindar dari tuduhan-tuduhan tadi dan akhirnya bisa jelas didasarkan kepada bapak kandungnya. Tapi kalau misalnya nih Pak tadi ya kita katakan bagaimana dengan anak zina ya. Dan yang kedua, kalau anak itu Pak nggak diketahui orang tuanya, nasabnya ke siapa? Bisa contoh seperti misalnya gini Pak, ada cerita misalnya kayak cerita-cerita di sinetron gitu ya. Kita misalnya tiba-tiba buka pintu rumah, tiba-tiba di depannya ada bayi misalnya. Kira-kira ini anak ini nasabnya bagaimana nih? Boleh nggak kita nasabkan anak itu kepada kita yang menemukannya? Padahal kita nggak tahu orang tuanya siapa dan tidak ada informasi tentang orang tuanya di anak tersebut. Kira-kira siapa anak nasabnya nanti? Nah, misalnya anaknya itu biasa diranjang gitu ya, di kotak misalnya. Apakah nama anaknya nanti nasabnya adalah bin kotak? Nah, jawabannya adalah bagaimana kalau tidak ketahuan anaknya Pak. Islam memberikan arahan nasabnya bukan pakai bin, tapi pakai ah. Nah, jadi anak itu disebut dengan dari orang yang merawatnya, bukan bin ya. Itu artinya saudara. Ya, tapi saya nggak tahu nih kalau di kalau yang pencatatan sipil itu dukcapil ya, yang ada di kelurahan dukcapil ya. Maksud saya ada nggak sistem di sana itu kemudian buat akte lahir tapi bukan pakai bin, pakai nanti silahkan aja ditelusuri. Kalau ada ya alhamdulillah. Jadi kalau ada anak yang nggak ketahuan orang tuanya Pak, maka itu nasabnya pakai bukan pakai bin. Nah ini arahan Islam karena nggak boleh menasabkan seseorang bukan kepada bapak kandungnya, maka disebutlah dengan saudara karena kita sesungguhnya adalah saudara muslim. Baik, ini dari sisi hikmah dari ibadah akikah ya. Dan sekarang kita bicara prakteknya ya sekalian. Bagaimana akikah ini dilaksanakan ya, dan beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Pertama adalah siapa yang mengakikahi siapa. Artinya akikah ini beban siapa untuk anak yang bagaimana. Ya, contoh misalnya gini Pak. Untuk siapa misalnya adalah apakah kakek juga terbebani. Untuk siapa apakah anak yang mati keguguran ada akikah. Ini kasus ya, ini kasus. Jadi kalau misalnya kita bertanya siapa yang mengakikahi siapa, siapa yang pertama misalnya pertanyaannya adalah apakah kakek juga terbebani mengakikahi cucunya atau hanya bapak kandung saja. Dan yang kedua untuk siapa apakah bayi yang meninggal di dalam rahim itu juga ada akikahnya. Nah ini pertanyaan tentang siapa mengakikahi siapa. Nah kalau dari sisi yang terbebani mengakikahi seseorang Pak, maka disyaratkan yang pertama adalah pihak yang terbebani itu para ulama sepakat yang terbebani pada dasarnya adalah ayah kandung, tapi ulama berbeda pendapat bagaimana untuk selain ayah kandung. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang terbebani untuk mengakikahi seseorang bukan hanya ayah kandung, tapi juga termasuk kakeknya. Jadi kalau misalnya ayahnya dalam kondisi ekonominya tidak mampu memberi seekor kambing Pak, tapi kakeknya mampu, maka kakeknya juga ikut terbebani untuk mengakikahi cucunya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, kebanyakan mereka berpendapat Pak bahwa akikah hanya beban untuk bapak saja. Nah, yang jadi pertanyaan begini Pak. Ini saya mengutip perkataan-perkataan mereka ya, mungkin nanti bisa kita share kalau ingin membaca. Yang menjadi pertanyaan begini, saya tanya Pak, Hasan dan Husain cucunya Rasulullah yang mengakikahi Nabi Muhammad atau Ali bin Abi Thalib? Nabi Muhammad pernah cucu Pak, Hasan dan Husain ya. Dan ini hadisnya masyhur sekali bahwa Rasulullah pernah mengakikahi cucunya masing-masing seekor kambing, Hasan dan Husain. Nah yang mengakikahi Hasan dan Husain itu kakeknya atau ayahnya?
Nah, hadisnya ini Pak sama-sama disepakati oleh para ulama, tapi dipahami secara berbeda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, maka memahami bahwa ketika Nabi Muhammad mengakikohi cucunya mengisyaratkan bahwa kakek juga ikut terbebani akikoh atas cucu. Ya, nah, maka praktek Rasulullah ini menjadi dalil bahwa akikoh bukan hanya beban ayah, tapi juga beban kakek. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat sebenarnya yang mengakikohi itu adalah bapaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk membeli seekor kambing, Rasulullah akhirnya menghadiahkan seekor kambing. Jadi bukan atas nama beliau sebagai seorang kakek, tapi beliau sebagai seorang ayah atau sebagai seorang mertua kemudian membantu menanggungnya untuk menyembelih seekor kambing. Nah, akhirnya ujung-ujungnya bahwa yang mengakikohi tetap adalah siapa? Ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi hadisnya sama tapi cara memahaminya berbeda ya. Jadi terlepas ini semua sih sebenarnya intinya yang menjadi pihak yang terbebani paling utama adalah ayah kandung ya. Tapi nanti akan ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana kalau misalnya anak ini lahir tapi bapaknya keburu meninggal? Siapa yang mengakikohi? Dari harta ibunya atau dari harta sang anak? Nah, nanti kita akan bahas ya. Ini banyak kasus-kasus yang nanti akan kita kaji. Baik, yang kedua jemaah sekalian. Nah ini ya yang tadi saya katakan, harta yang digunakan untuk membeli akikoh. Syarat kedua agar akikoh itu bisa terpenuhi, bisa dijalankan adalah ada harta yang digunakan untuk membeli hewan akikoh. Pertanyaannya, harta ini milik siapa? Kalau si ayahnya masih hidup dan mampu, jelas adalah siapa? Ayahnya. Tapi kalau ayahnya sudah meninggal Pak, apakah akikoh dibebankan kepada harta anak yang statusnya adalah anak yatim? Nah, maka dalam masalah ini ulama kita beda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh diambil dari harta anak yatim untuk akikoh dirinya, tapi dibebankan kepada keluarganya, dalam arti adalah kakeknya atau ibunya. Tapi pendapat mazhab Maliki Pak mengatakan boleh akikoh diambil dari harta anak yatim kalau anak itu memang memiliki harta dari warisan orang tuanya. Karena gini jemaah sekalian, jangan kita kira Pak anak yatim itu miskin ya. Makanya tidak ada mustahik zakat anak yatim. Karena anak yatim itu bisa jadi kaya Pak, bahkan hartanya wajib dizakati. Kenapa? Karena dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Ya, kita pernah bahas tentang masalah hukum waris Pak ya, bahwa misalnya contoh kasus ketika seorang laki-laki meninggal, misalnya dia meninggalkan harta yang dihitung-hitung di rekeningnya Pak, misalnya sampai 8 miliar. Harta ada nilainya 8 miliar misalnya Pak. Maka istrinya mendapatkan berapa haknya? Istrinya cuma 1/8. Berarti dari 8 miliar itu berapa? Cuma 1 miliar. Anaknya Pak masih kecil. Ya meninggal bapaknya ketika dia masih di rahim misalnya. Lahir umur baru baru umur 1 atau 2 tahun itu sudah dihitung-hitung warisannya rupanya dapat 7/8 dari 8 miliar. Berarti berapa sih anaknya Pak? 7 miliar. Berarti 7 miliar itu kaya nggak sih anak ini Pak? Ya kaya, tapi nggak boleh diserahkan kepada si anak. Kenapa? Karena anak ini belum siap untuk mengelola hartanya. Maka diamanahkan sebagai kepada walinya, dan walinya bisa jadi ibunya. Maka sang ibu harus paham bahwa dia punya harta yang dipegang itu milik anaknya. Nah pertanyaannya 7 miliar tadi itu Pak bisa nggak membeli seekor kambing? Ya sangat bisa. Ya cuma 3 juta gitu dari 7 miliar. Nah maka yang jadi pertanyaan, apakah sang ibu bisa membeli seekor kambing untuk mengakikohi sang anak dari harta sang anak itu sendiri? Nah kalau dalam mazhab Maliki bisa. Ya. Kenapa Pak? Karena pada asalnya harta yang diterima sang anak itu kan pada awalnya milik siapa? Bapaknya yang sudah meninggal kan. Maka bisa saja anak itu diambil hartanya untuk diakikohi. Tapi kalau pendapat yang lain sih mengatakan tidak Pak, bahwa harta anak yatim itu sepenuhnya harus dijaga sampai dia dewasa, dan kemudian sepenuhnya tidak boleh berkurang untuk dimiliki sang anak. Kalau anak nanti sudah sampai berumur dewasa, siap untuk mengelola hartanya sendiri, barulah dia diberi pilihan mau mengakikohi dirinya sendiri atau tidak. Jadi artinya sebenarnya perbedaan pendapatnya ini adalah apakah akikohnya dianjurkan ketika dia masih bayi atau nunggu ketika dia sudah dewasa, terkait dengan harta yang dia miliki. Baik, ini dari sisi harta yang digunakan untuk akikoh. Kemudian yang terakhir ya, syarat yang ketiga memang mampu untuk mengakikohi pada batas waktu akikoh. Nah untuk batas waktu akikoh Pak, ulama kita beda pendapat. Kalau dalam mazhab Maliki batas akikoh itu hanya sampai 7 hari saja. Lewat dari 7 hari nggak ada akikoh.
Ini mazhab Maliki, Pak. Bahkan mazhab Maliki mengatakan tidak ada akikah sebelum hari ke-7 dan tidak ada akikah setelah hari ke-7. Jadi kalau dalam mazhab Maliki, Pak, yang namanya akikah itu pas di hari ke-7. Tapi kalau mayoritas ulama berpendapat akikah itu batas waktunya sampai umur balik. Dan khusus dalam mazhab Syafi'i, kalau anak sudah berumur balik, akikahnya dibebankan kepada dirinya sendiri. Jadi bukan kepada orang tua. Artinya orang tua itu terbebani akikah sampai umur balik saja. Kalau kemudian anak ini sudah balik, dia punya harta sendiri, maka akikah dibebankan kepada si anak, bukan kepada orang tua. Tapi orang tua bisa saja membantu anaknya untuk membeli seekor kambing untuk akikah dirinya sendiri. Nah, jadi artinya beban akikah ini hanya kepada orang tua sampai umur anak balik. Kalau anak sudah berumur balik, sudah lepas tanggung jawabnya untuk dia akikah. Tapi resikonya adalah dia tidak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya, kecuali anaknya sendiri kemudian akikah atas dirinya sendiri. Ya. Baik, kemudian yang diakikah itu siapa ya sekarang ya? Kita singkatkan ya, waktu juga ya, habis. Yang pertama adalah jelas akikah itu diberikan atau dilakukan atas dasar bayi yang baru lahir ya. Ini suatu yang sudah kita bahas. Yang kedua nih mas kalian, apakah anak yang sudah berumur balik itu ada akikah? Maka tadi saya katakan dalam mazhab Imam Syafi'i akikah tetap berlaku walaupun sudah berumur balik. Tapi bedanya adalah bebannya sudah berpindah bukan dari orang tua tapi kepada si anak sendiri. Nah, adapun kalau mazhab yang lain sih mengatakan Pak, kalau anak mau mengakikahi dirinya sendiri Pak, boleh nggak? Mazhab yang lain boleh, tapi nggak sah. Jatuhnya itu sebagai sedekah biasa, bukan akikah. Ya. Kemudian yang ketiga, bayi yang wafat saat di dalam kandungan, apakah ada akikah? Dalam mazhab Syafi'i Pak, bayi yang ada dalam kandungan itu bisa kemungkinan tetap disunahkan akikah, bisa juga tidak. Tergantung si bayi ini sudah ada roh atau belum. Kalau bayi ini meninggalnya atau kegugurannya belum ada roh, maka tidak ada akikah. Tapi kalau sudah ada roh, maka ada akikah. Nah pertanyaannya Pak, roh seorang manusia itu ditiupkan ke dalam janin umurnya berapa? Umurnya 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Jadi kalau misalnya kegugurannya itu di umur yang ke-5 bulan misalnya, maka ada akikah. Tapi kalau kegugurannya baru 1 bulan, nah tidak ada akikah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Imam Maliki, yang tadi saya katakan Pak, akikah tidak ada kalau umurnya belum 7 hari. Jadi walaupun lahir sekalipun Pak, baru lahir 1 hari nggak ada akikah kalau dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap ada, yang penting sudah punya roh ya. Kemudian bayi yang wafat sebelum hari ke-7 ya sama seperti tadi kita sebutkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan akikah, sedangkan kalau dalam mazhab Maliki tidak ada akikah kecuali kalau sudah berumur 7 hari ya. Nah tapi pertanyaan berikutnya Pak, nanti akan saya sedikit singgung juga. 7 hari dihitung dari hari yang berapa Pak? Misalnya kalau lahirnya bayi itu sekarang pagi ini, hari ini sudah dihitung hari pertama atau belum? Nah kalau dalam mazhab Maliki hari ini belum disebut hari ke-7, belum hari pertama. Jadi kalau dalam mazhab Maliki Pak, hari ini masih 0 hari, hari pertamanya nanti setelah maghrib. Tapi kalau dalam pendapat mayoritas ulama, hari ini sudah dihitung hari pertama. Kalau menurut mayoritas ulama, jadi kalau lahirnya di waktu subuh, maka itu sudah dihitung hari pertama, tinggal ditambahkan 6 hari berikutnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i Maliki tidak, ini belum dihitung, hari pertamanya maghrib, baru ditambah 7 hari berikutnya. Nah, bagaimana dengan bayi dari hasil zina? Ya, ada fatwa dari seorang ulama yang bernama Syihabuddin Ar-Ramli bahwa bayi yang lahir karena zina itu tetap diakikahi, tapi akikahnya dibebankan kepada ibunya dan sebaiknya akikahnya tidak disebarkan. Jadi cukup hanya untuk keluarganya saja. Ya, kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, wa waladu zina fi nafaqati ummihi fayundahu lahal aqu. Adapun anak hasil zina, nafkahnya ditanggung ibunya, begitu juga dengan akikahnya. Wala yalzamu min dzalika idharuhu al-mufti lidzuhuril al, dan tidak diwajibkan atau diperintahkan untuk disampaikan terang-terangan agar tidak terbongkar aibnya sebagai anak hasil zina. Jadi artinya 2 hal. Yang pertama itu bebannya kepada harta ibunya, dan yang kedua tidak disebarkan, cukuplah itu untuk keluarganya saja. Artinya Pak, anak hasil zina pun patut tetap disyukuri sebagai anugerah dari Allah. Masalah kemudian itu lahirnya dari zina, ya orang tuanya tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak
tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Baik, prakteknya jemaah sekalian. Yang pertama adalah niat, ya, karena akikah itu ibadah yang mensyaratkan adanya niat untuk membedakan dengan ibadah yang lain. Yang kedua, yang disembelih adalah hewan ternak. Dalam hal ini kalau disebutkan dalam hadis-hadis adalah hewannya berupa kambing, yang mana kambing ini kalau bisa anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Tapi para ulama sepakat Pak bahwa boleh saja untuk anak laki-laki kalau memang mampu 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Ya, 2 itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Ya. Kemudian bolehkah kemudian menggunakan hewan yang lain selain kambing? Jawabannya adalah kalau mazhab Zahiri mengatakan tidak sah, tapi kalau mayoritas ulama sah untuk akikah menggunakan sapi dan semacamnya. Bahkan 1 ekor sapi bisa untuk mengakikahi 7 anak. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu ya melahirkan Pak anak kembar 7 orang, misalnya, nah, dia sembelih apa? Seekor sapi aja. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama sah-sah saja, karena akikah itu sama dengan kurban. Ya. Atau misalnya dalam satu kampung ada 7 anak lahir bersamaan, maka mereka patungan membeli seekor sapi. Nah itu bisa. Jadi tidak mesti pakai kambing. Tapi kalau masing-masing mau pakai kambing ya silakan, itu pun boleh. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya bisa 2 untuk 1 laki-laki atau bisa 1 untuk 1 laki-laki. Tapi para ulama mengatakan Pak, tidak sah akikah 1 ekor kambing untuk 2 anak. Tidak sah. Tapi boleh saja jatuhnya dia sebagai sedekah biasa. Dan kemudian yang berikutnya waktu penyembelihannya ya. Tadi kita sebutkan Pak, waktu penyembelihannya harinya adalah hari ke-7, yang mana ulama beda pendapat apakah hari kelahiran itu sudah dihitung hari pertama. Nah, mazhab Maliki mengatakan belum dihitung, sedangkan mayoritas ulama mengatakan sudah dihitung hari pertama. Nah, tinggal nanti sisanya 6 hari setelah hari kelahirannya. Kemudian jamnya berapa Pak? Dari 24 jam. Semua ulama sepakat afdolnya akikah itu sama seperti kurban, disembelih di waktu duha. Tapi mereka berbeda pendapat, apakah sah kalau disembelih di waktu malam? Mazhab Maliki mengatakan tidak sah akikah di waktu malam. Ya, sedangkan kalau mayoritas ulama mengatakan sah tapi kurang afdol. Nah, jadi afdolnya waktu pagi dan kalau malam sebaiknya dihindari. Kemudian beberapa sunnahnya jemaah sekalian. Sunnahnya adalah di antara sunnah akikah kalau bisa di hari yang ke-7, walaupun bisa lebih dari itu. Yang kedua dibagi dalam bentuk mentah. Keliru. Ini keliru Pak, ya, perlu direvisi. Dibagi dalam bentuk matang. Ya, kurban dalam bentuk mentah, akikah dalam bentuk matang. Nah, itu perbedaannya dengan akikah. Dan ini yang paling penting juga Pak. Sunnahnya akikah bukan ngundang masyarakat datang ke rumah, tapi kita yang kemudian langsung membagikan ke rumah masing-masing. Nah, jadi kita misalnya kita sewa seseorang Pak ya, atau kita minta kepada anak kita misalnya, ini kamu bagi daging kurban ini kepada tetangga-tetangga. Jadi bukan dengan cara mengundang. Ini sunnahnya ya. Tapi kalau misalnya ingin mengundang mereka ya boleh-boleh saja, silakan saja. Tapi afdolnya adalah tidak mengundang. Ya, tapi kita bagi langsung kepada mereka di rumah masing-masing. Baik, ini sunnah dari akikah. Dan yang terakhir, apa saja sunnah-sunnah terkait dengan akikah selain menyembelih kambing? Ya tadi kita sudah sebutkan ya, apa si anak ini kemudian diazani di telinga kanannya, diiqamahkan di telinga kirinya. Untuk azan para ulama semua sepakat sunnah, untuk iqamah ini diperselisihkan. Lalu disunahkan tahnik melalui orang soleh. Tahnik itu artinya Pak, ada seorang yang kita anggap soleh, dia mengunyah buah kurma, lalu kemudian hasil kunyahannya tadi dioleskan di mulut si bayi. Nah, itu namanya disebut dengan tahnik. Dan kemudian didoakan keberkahan untuk sang bayi tersebut ya. Karena Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut, dan kemudian beliau mendoakan keberkahan kepada anak dari sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian sunnah lainnya Pak adalah sunnah lainnya saat berumur 7 hari ketika diakikohi itu rambutnya dicukur dan kemudian ditimbang lalu disedekahkan sebesar emas atau perak ya. Jadi disedekahkan senilai emas dan perak dari berat timbangan rambut sang bayi. Dan yang terakhir dan juga yang penting untuk kita perhatikan adalah anak itu berilah nama yang baik ya, khususnya di hari yang ke-7. Kenapa Pak? Karena dalam hadis dikatakan bahwa kata Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat akan dipanggil dan diseru oleh Allah dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan nama orang tua kalian atau bapak kalian. Fa asinu asma'akum. Maka perbaguslah nama dari anak-anak kalian. Jadi kita nanti disuruh oleh Allah itu Pak disebut nama kita dan nama bapak kita. Nah, karena itulah dianjurkan kita memberi nama yang baik kepada anak. Dan Nabi SAW itu Pak dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah disebutkan berubah nama seorang perempuan
nelangsa, karena syarul baria itu artinya orang terburuk. Nah, jadi walaupun diambil dari Al-Quran, jangan kemudian kita kasih nama anak sembarangan. Nah, jadi kalau kita keburu namanya buruk, ya silakan diganti, tapi agak repot ya administrasinya ya, karena aktenya diganti dan seterusnya. Sekali lagi, kalau kita punya anak, di antara anjuran Islam adalah beri nama yang baik. Ya. Baik, terima sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah akikah ya. Untuk dalil-dalil dan ucapan-ucapan para ulama mungkin nanti bisa kita share atau dibaca kembali oleh jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita untuk memiliki anak yang soleh, anak yang nanti di hari kiamat akan bisa menjadi aset untuk kita mendapatkan syafaat dari mereka melalui izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian. Mungkin kita cukupkan. Ada yang mau tanya langsung kita tutup. Terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau kita mengangkat anak, Ustaz? Adopsi anak, berarti dari bayi yang sudah kita angkat sebagai anak kita. Apakah kewajiban untuk mengakikahkannya beralih pada orang tua angkatnya, atau tetap karena orang tuanya ataupun tidak mampu lah? Yang penting pertanyaan apa kewajiban mengakikahkan tadi itu beralih pada orang tua angkatnya. Satu. Kedua Pak Ustaz, sekarang kan ada jasa-jasa akikah. Kita aja sekitar dan sudah ada bungkus-bungkus itu untuk akikah saja. Jadi kita tidak ikut serta di dalam kegiatan akikahnya, hanya mengeluarkan uang sekian itu langsung dalam pemeriksaan itu. Bagaimana hukumnya kalau gitu? Baik, yang pertama Pak, orang tua angkat yang mengadopsi seorang anak tetap tidak ada beban untuk mengakikah sang anak. Tapi kalau dia ingin mengakikahnya ya silakan saja, itu masuk kategori dia membantu atau bersedekah kepada orang tua sang anak. Bukan berarti nggak boleh, tapi tidak terbebani, karena yang hakikatnya terbebani akikah itu adalah ayah kandung. Ya, kalau seandainya kemudian ayah kandungnya nggak diketahui Pak, ya kemudian kalau dia mau mengakikah anak tersebut ya boleh-boleh saja, silakan saja. Tapi itu tadi niatnya adalah saya sedekah akikah atas nama bapak kandung sang anak. Jadi bukan akikah atas nama dia gitu ya, karena sebenarnya ayah angkat atau orang lain sebenarnya nggak punya nasab kepada sang anak itu tidak ada sangkut pautnya dengan akikah sang anak. Tapi boleh-boleh saja, namun sebagai bagian dari sedekah. Jadi mirip seperti gini Pak, kita menyembelih seekor kambing untuk kurban, kita niatkan kurban itu apa pahalanya untuk teman kita atau untuk saudara kita yang nggak bisa kurban, misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, ya sebagai wakil ya, atau sebagai bentuk menghadiahkan pahala, silakan saja. Tapi sekali lagi tidak wajib, menurut yang mengatakan wajib atau tidak terbebani kepada orang tua angkat. Tapi perlu hal yang saya ingin ingatkan juga Pak, orang tua angkat tidak kok mengangkat anak itu Pak untuk memenuhi kebutuhan itu pahalanya besar, apalagi itu anak yatim. Karena Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama dengan orang yang mengadopsi dan memenuhi kebutuhan anak yatim itu dekat di surga seperti dua jari. Tapi jangan sampai Pak, gara-gara niatan kita untuk mendapatkan pahala besar ini malah membuat kita berdosa. Caranya bagaimana? Ketika kita adopsi seorang anak, nasabnya kepada kita berubah, bukan pahala yang kita dapat, malah dapat dosa besar. Ya. Dan yang kedua, kalau si anak ini misalnya perempuan, ketika dia berumur misalnya belum 2 tahun, sebisa mungkin dijadikan mahram. Ini catatan-catatan di mengadopsi anak ya. Kalau umurnya belum 2 tahun, jadikan dia sebagai mahram. Caranya bagaimana? Berilah si anak ini ASI. Kalau istrinya bisa memberikan ASI, alhamdulillah. Tapi kalau istrinya nggak bisa memberikan ASI, minta ASI atau cari ASI-nya kepada saudara istri. Ya, jadi istrinya misalnya punya saudara perempuan, diberikan ASI kepada si anak, maka orang tua angkatnya nanti akan berstatus sebagai paman bibi susuan. Itu sudah menjadikannya sebagai mahram. Kenapa Pak? Karena saya sering dapatin juga ada anak yang dijadikan anak angkat seseorang sampai dewasanya nggak jadi mahram, tinggal serumah. Ya tinggal sama bapak ibunya, ada bapak ibu angkatnya, tinggal serumah, nggak pakai menutup aurat, maksiat di rumah itu. Ya, kecuali kalau memang mengadopsi anak niatannya tujuannya nanti pas dewasa mau dinikahi Pak, itu urusan lain. Kalau saja. Tapi kan nggak ada, rata-rata ada yang kayak gitu kan. Jadi dua yang tadi saya kasih catatan, anak itu jangan dinasabkan kepada orang tua angkatnya, dan yang kedua kalau umurnya belum sampai 2 tahun hendaknya dijadikan mahram. Masalah akikah ini tidak terbebani ya, tapi kalau ingin mengakikah ya silakan saja sebagai satu pilihan. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana praktek akikah
Tahu nggak Pak? Ya nggak tahu. Ya kan kita nggak dipisah-pisah. Yang namanya hewan kurban sudah langsung digabung jadi satu gitu kan. Nah maka hal-hal seperti ini sesuatu yang biasa dan maka akikah pun boleh seperti itu. Hanya saja yang menjadi catatan adalah yang memotong atau jasa kurban yang jasa akikah yang tadi kita sewa itu Pak, ya tentu dia harus tahu bahwa ini akikah atas nama yang membeli jasa tersebut. Maka ketika dia menyembelih, dia meniatkan akikah itu atas nama Bapak si fulan misalnya. Jadi bukan berarti dia potong tapi nggak tahu itu siapa gitu ya. Makanya biasanya sih Pak kalau jasa-jasa akikah udah paham lebih dulu seperti ini. Ketika dia nyembelih akikah dia minta namanya siapa, bahkan kalau bisa sih minimal Pak kita minta videonya ketika apa ya, bahkan kalau bisa jangan video saja Pak, kalau bisa live streaming ya. Jadi kalau kita misalnya nggak langsung menyaksikan, maka kita minta ketika dia menyembelih itu di apa video call kan lah misalnya gitu ya. Karena sunnahnya akikah sama seperti kurban Pak, kalau bisa kita menyaksikan proses penyembelihan ya. Kalau kita bisa potong sendiri lebih bagus gitu kan. Ini kan sifatnya wilayah afdoliyah saja, bukan masalah sah atau tidak sah. Jadi nggak ada masalah lewat jasa akikah, walaupun nanti ujung-ujungnya yang kita dapatkan sudah dalam bentuk matang dan tinggal dibandingkan. Ya gitu Pak. Gimana Pak Ustaz? Hampir sama. Kalau istri kita itu dari kecil ternyata belum diakikahin. Apakah kita sudah menikahinya, sudah dia dewasa? Kita sebagai suami boleh mengakikahi istri kita? Jawabannya Pak, izin dulu sama istri. Karena gini, akikah itu kalau orang itu sudah dewasa, hakikatnya adalah atas inisiatif dirinya sendiri. Dan yang kedua, hukum asalnya diambil dari harta dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita tahu istri kita belum mengakikahi, belum diakikahi saat dia kecil, ya kita pas mau mengakikahi atas nama istri kita Pak, itu jangan diam-diam. Ya, istri kita harus tahu kalau suaminya ingin mengakikahi istrinya tadi. Jadi makanya izin tadi, dengan sebelum izin kepada istrinya. Jadi jangan tiba-tiba setelah diakikahi dagingnya udah disebar, istrinya nanya, Mas itu ngapain bagi-bagi daging gitu kan? Nah ini akhirnya surprise, surprise bahwa dia ingin ngasih akikah atas nama istri. Nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap sebelum dia nyembelihnya adalah ngomong dulu sama istrinya. Dan yang kedua, kalau istrinya kemudian bilang ya udah akikah atas nama saya pakai harta saya sendiri, ya maka itu bisa hak istrinya sendiri. Tapi kalau istrinya bilang oh nggak punya harta, suaminya kemudian mau membelikan, ya boleh saja nggak apa-apa. Jadi jatuhnya dia sedekah atas nama istrinya, tapi yang hakikatnya akikah itu atas nama dirinya sendiri. Jadi kita Pak, bukan kita yang akikah istrinya Pak, bukan kita sebagai suami. Yang akikah siapa? Tetap istri, tetapi dibantu lewat harta suami. Jadi bukan berarti kemudian suami mengakikah istri, bukan kayak gitu. Tapi si wanita mengakikahi dirinya sendiri lewat harta yang diberikan oleh suami. Gitu Pak ya? Nih ibu-ibu silakan minta sama suaminya. Kita belum. Baik, ada lagi? Silakan. Cukup? Masih ada? Mungkin terakhir mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, mungkin tadi terkait tentang kewajiban yang tanggung jawab akikah Ustaz. Jadi kami ini kan sebetulnya karena baru mengaji setelah anak-anak sudah gede Ustaz, jadi ilmunya itu baru kita dapat sekarang ini. Jadi terkait kewajiban itu kan tadi disampaikan bahwa ayah kandung yang berkewajiban untuk mengadakan akikah Ustaz ya. Cuma kejadiannya seperti ini Ustaz. Misalkan suami istri ini sama-sama kerja Ustaz, dan gaji suami ini tiap bulan diberikan kepada istri untuk kebutuhan, sehingga tidak spesifik disampaikan bahwa uang akikah itu dari mana. Jadi uang di istri ini untuk belanja hari-hari termasuk uang akikah itu dari situ, sehingga tidak spesifik uang ini dari suami atau dari istri. Kejadiannya sudah dilakukan akikah Ustaz dengan kondisi seperti ini. Padahal tadi disampaikan Ustaz bahwa untuk akikah itu harus dari harta suami. Nah untuk case seperti ini bagaimana Ustaz? Apakah itu sudah sah atau suami tetap berkewajiban untuk mengganti dengan meniatkan yang spesifik bahwa harta ini khusus untuk akikah? Gitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya terlanjur ya. Kalau belum kan masih bisa dicari solusinya. Masalahnya terlanjur. Pertama gini Pak.
Nah, kalau secara kaidah Pak, sebenarnya yang namanya kalau kita bicara kurban, seekor kambing kurban itu tidak bisa patungan lebih dari satu orang. Kalau kontribusi hartanya boleh, tapi nanti peratasnamaannya tetap harus atas nama satu orang. Misalnya gini, kita misalnya patungan satu ekor kambing untuk kurban dalam satu keluarga yang jumlahnya 5 orang, masing-masing kemudian misalnya mau beli harga 5 juta, masing-masing 1 juta. Setelah terbeli seekor kambing, tetap kambing ini dikurbankan atas nama siapa? Satu orang, nggak bisa 5-5-nya diatasnamakan semua. Karena patungan satu ekor kambing hanya bisa untuk satu nama. Kalau untuk sapi maksimalnya 7. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu pun berlaku dalam masalah akikoh? Gitu ya. Jadi kalau misalnya akikoh itu atas nama 2 orang yang patungan tadi, tidak ditentukan itu misalnya adalah atas nama si suami atau atas nama ayah misalnya, maka yang bisa kita katakan akikohnya belum sah, tapi sudah masuk dalam pahala sedekah biasa. Tapi kalau misalnya begini Pak, ya intinya hartanya datang dari dua-duanya sih, tapi sebenarnya ya akikoh tetap atas nama bapaknya misalnya ya. Karena memang sesuatu yang sudah dimaklumi di masyarakat Pak, bahwa yang namanya akikoh itu beban siapa? Bapaknya ya. Tapi sumber hartanya bisa dari istrinya, bisa dari saudaranya misalnya ya, itu nggak ada masalah, silakan. Tapi tetap yang harus diyakini, karena pertanyaan begini Pak, tadi kan saya katakan ya, rukun akikoh itu kan niat. Nah, ketika kita nyembelih seekor kambing Pak, yang berniat siapa di sini? Coba saya tanya, kemarin yang lihat siapa? Kalau yang lihatnya nggak jelas, bahwa kita potong aja kambing itu, yang lihatnya nggak tahu siapa, yang nggak sah akikahnya. Ya, karena salah satu rukun dan syarat akikah itu ada niat, dan niat itu datang dari siapa? Dari manusia, dan manusia itu harus spesifik siapa. Berarti kan yang jadi persoalan adalah akikah yang tadi sumbernya dari dua suami istri ini tadi yang bersamaan, itu jadi persoalan terkait dengan rukun niatnya. Ya sama seperti tadi Pak, patungan kurban seekor kambing 5 orang, yang niat siapa? 5-5-nya, kan nggak mungkin gitu, maka harus salah satunya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau misalnya kemarin itu walaupun patungan tapi sudah berniat bahwa yang akikah adalah bapaknya, insya Allah sah, ada masalah. Tapi kalau misalnya, saya nggak tahu niat apa enggak, saya lupa, atau saya belum niat, pokoknya dia potong aja kambing dengan apa atas nama akikah anaknya, berarti kan belum ada niat gitu Pak. Berarti jatuhnya ini belum sah sebagai akikah, namun sebagai sedekah biasa. Nah, kalau kemudian mau diulangi lagi ya bagus, nggak masalah, kalau bisa. Tapi kalau misalnya tidak, bagaimana? Ya nggak masalah juga, karena hukum akikah adalah sunnah. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan Pak, mau mengulangi akikahnya dengan niat yang spesifik dari bapaknya, atau ingin tidak mengulangi, berarti itu nggak ada masalah. Coba ya. Nah, bagaimana kalau anaknya udah dewasa, baru kemudian tahu? Ya udah, berarti caranya begini, uangnya serahkan, belikan seekor kambing, yang dia nanti siapa? Anaknya kalau udah dewasa nih Pak, anaknya udah umur balik. Ya, artinya kan anak umur balik udah paham gitu kan. Lalu kita belikan seekor kambing, yang lihat siapa di sini nanti? Bapaknya atau anaknya? Nah, anaknya, jangan bapaknya lagi. Kalau anaknya udah balik. Ya. Nah, di sini pentingnya, berarti di sini Pak yang harus kita catat adalah pentingnya niat siapa yang akikah. Kalau anak itu belum balik, maka niatnya adalah